Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan STR Garage. Ini video pertama yang saya upload di akun terbaru ini. Sekali lagi saya terangkan, saya jelaskan, yang kemarin itu kena hack jadi nggak bisa dibuka. Jadi yes, gimana ya, bikin lagi aja. Oke, yang penting ilmunya. Saya ingatkan lagi yang belum follow, subscribe, silakan subscribe ulang, like, share, komen. Oke, mohon bantuannya. Kali ini saya akan membahas tentang porting 2 tak yang lagi rame, Fish Air ya. Fish Air ini mana saja yang perlu dihilangkan, mana yang jangan. Jadi jangan asal sembrono, karena otaknya 2 tak itu ada di silinder blok. Kalau 4 tak di silinder kop. Jadi beda ya, 2 tak dan 4 tak. Mana yang perlu dibenahi, mana yang tidak perlu. Terus apa efek-efeknya, silakan saksikan biar nggak salah paham. Oke, ini bahannya silinder blok punya Fish Air full cloth ya, full cloth ya, kelihatan nggak ya? Ini saya terangkan, ini ruang bilas semua, ini transfer, ini ruang bilas, fokus enggak ya? Nah, ini exhaust. Jadi ini ya, dengarkan lur ya, porting, artinya porting itu saluran. Tujuannya dibesarkan itu apa? Tujuannya, maksudnya apa? Jadi gini, Jepang itu sudah berpikir itu tuh nggak mungkin lah 1 hari 2 hari, pasti bertahun-tahun sampai dia bisa menghasilkan motor standar yang awet, enak juga dibuat, naik turun, jalan kasar, jalan datar, enak semua. Nah, sekarang kita kembali ke ini lagi ya. Kenapa kita melakukan modifikasi? Karena dari pabrik itu sudah disetel, sudah dipertimbangkan. Jika ini sekian, efeknya apa, ini sekian, efeknya apa, pistonnya seberapa, efeknya apa. Jadi semua sudah imbang ya, sudah benar ya. Kita memodifikasi supaya lebih bagus lagi, supaya lebih lincah lagi motornya. Oke, kalau di 2 tak, kita sekarang membahas 2 tak. Silinder blok ini ada lubang-lubangnya ini. Nah, ini adalah saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar yang sudah bercampur. Kalau 2 tak, BBM, oli samping sama udara. Oke ya. Nah, kenapa ini kok ada kanan kiri atas, terus ini yang bawah nggak ada? Karena gini, sistem kerjanya seperti ini. Saat piston top ke depan rata ya, rata, nggak ada lubangnya. Lah, lubangnya kan di bagian tengah ini. Lah, ini loh, ya kan, lubangnya di bagian tengah ke depan nggak ada lubang sama sekali. Lah, saat piston di depan terus dia menarik ke belakang, seret, otomatis saat piston ini ada posisinya mundur, itu ada ruang vakum, ada kejadian vakum, saling tarik menarik. Jadi seandainya kalau sampai di tengah-tengah sini dikembalikan, pasti kembali lagi. Ibaratnya suntikan orang lah, suntikan obat buat orang yang di lengan itu. Coba jarum dilepas, ditutup gini, terus gagangnya ditarik, dilepas, pasti kembali dia. Nah, kalau di 2 tak, lubangnya kan di tengah, lubang di tengah. Jadi saat mundur ini terjadi ada kondisi menyedot gitu lur. Di depan piston ini menyedot. Lah, saat piston mundur tadi, ada di depan ini kan ada kegiatan menyedot tadi ya, tekanan, tapi tekanannya bukan menekan tapi menarik malahan. Nah, terus bagian ini bagian ini saat ke belakang, belakangnya piston itu mendorong
mendorong udara yang ada di ruangan ini. Yang ada di ruangan ini mendorong terus masuknya ke sini. Masuknya. Nah, masuknya ke samping ini. Ke samping-samping ini. Jadi piston ke belakang mendorong udara yang masuk yang dari sini masuk, didorong oleh piston, akhirnya masuk ke kanan kiri ini dan atas ini. Ya, paham ya? Piston mundur memberi tekanan, akhirnya udara yang di dalam sini mengalir lewat kanan kiri dan atas. Oke. Jadi yang bawah nggak ada lubangnya. Kenapa? Kalau ada lubangnya nggak bakal hidup motor ini. Oke, dari situ paham ya? Dari situ paham. Nah, terus ini ada lubang juga. Ini kalau dibelah, ini dibelah seperti ini ya. Dibelah seperti ini. Bentuknya jalur porting ini akan seperti ini. Seret langsung ke bawah. Dari sini langsung ke bawah. Nah, begitu juga dengan yang ini, kanan kiri ini, ruang bilas ini. Ruang bilas itu juga kalau dipotong gini, seret dilihat posisinya seperti ini. Seret. Nah, oke ya. Terus mana yang perlu diporting mana? Nah, ini versi saya, menurut saya yang perlu diporting itu cukup ini yang saya bicarakan adalah pakai piston standar ya, oversize 0 sampai 100. Jadi mana yang perlu dihilangkan? Ini nggak perlu sampai besar banget, nggak perlu. Ini cukup dihaluskan saja. Kalau bisa dibikin halus atau mengkilat lah. Lah, setelah itu ini sebenarnya nggak begitu berpengaruh. Ini nggak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh mana? Yang bagian belokan sini. Bagian ini ujung keluarnya ini. Lah, ini harus diarahkan seperti ini. Oke ya, dari kanan. Sorry, saya sendiri nih lur. Dari kanan itu harus arahnya seperti ini. Yang bagian bawah ini. Bagian bawah ini seperti ini. Bagian ini lurus. Ya, lurus. Bagian ini ke bawah. Sorry, bukan ke bawah, tapi ke depan. Oke ya, ke depan agak ke bawah, yang bagian atas. Yang ini harusnya ke atas juga ke depan. Jadi kalau dilihat dari samping gini agak ke atas, gini. Terus yang ini atas, bilas yang atas itu cuma lurus tapi ke tengah. Paham ya? Ke tengah. Kenapa seperti itu? Jika porting dibikin seperti ini, 1, 2 diarahkan ke bawah, itu mubazir kalau orang Jawa bilang, orang Islam bilangnya mubadir. Enggak ada efek, malah banyak minusnya. Motor nggak kencang, boros iya. Kenapa seperti itu? Bahan bakar yang segar langsung keluar, langsung hilang ke knalpot. Gitu ya, paham ya? Kalau seperti ini portingnya, yang ini ke sini, yang atas juga ke sini, percuma, buang saja ini silindernya ini. Jadi ndak gagal, itu portingannya gagal. Jadi yang benar seperti apa? Seperti ini. Yang ini juga rata, yang ini ke bawah tapi ke depan. Itu menurut saya. Terus caranya lihat gimana? Kalau ini sudah benar atau belum benar atau salah, ini lihatnya gimana? Ya, bingung kan? Caranya lihat gimana? Sangat gampang lur. Caranya lihat gampang sekali. Tinggal semprot pakai air, pakai selang. Lah, posisikan seperti ini disemprot pakai air. Jos gitu. Nanti kan keluar dari sini lah. Pantulan dari bawah ini, sorry dari tengah, ini dilihat posisinya kemana? Ke sini kah? Ke sini kah? Ke sini kah? Nah, jadi seandainya ini sudah seperti ini, itu sudah benar, tidak perlu di otak-atik lagi. Paham ya?
nggak perlu diotak-atik lagi. Tapi kalau posisinya masih setengah gini, perlulah dibikin gini. Lah, logikanya gimana caranya kita membuat jalur tadi, alur tadi, jalur air tadi sampai seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kita harus cari pantulan dari sana. Maaf, ini gelap, sudah malam. Jadi ini kalau di siang hari kelihatan ya, ini ada belokan gini. Nah, lah belokan seperti ini. Ini yang bagian ini ya, yang bagian ini. Ini belokan seperti ini. Yang kita kikis yang seperti sebelah sini. Oke. Yang kita kikis sebelah sini. Yang bagian bawah jangan di porting, makanya kita butuh tuner bengkok. Buat apa? Kalau bengkok kan gini, bisa buat makan yang sebelah sini, yang bagian belakang. Nah, itu tuh. Yang bagian belakang ya, yang ini ya. Jadi yang depan ini jangan sekali-sekali dipotong. Cuma bagian atas saja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Nah, ini ada garisnya. Ini kalau ditarik seret ada garisnya semua. Jadi garis ini harus persisi, nggak boleh yang ada yang terlalu maju, nggak boleh, harus persisi semua. Dan lagi jangan sampai ini dibuat tajam. Kenapa? Kalau ini tajam, piston gampang rusak, gampang baret. Oke lur ya. Ini yang saya bicarakan tentang blok cara morting blok. Oke. Jadi gini, logikanya seperti ini. Ya. Dari samping, seret. Dari depan, dari atas, seret. Akhirnya di bawah tadi kan ada sisa hasil bakar, intinya gas buang. Lah, itu tujuannya gas dari atas, dari samping itu membuang gas yang nggak berguna tadi. Oke ya, paham ya? Nggak berguna tadi dibuang, akhirnya keluar ke knalpot. Paham ya? Jadi keluar ke knalpot. Dia langsung mendapatkan udara segar. Jadi 2 tak itu cuma sekian loh. Cuma seberapa ini? Arah-arah perkiraannya seperti ini. Nah, silindernya seperti ini, udara yang masuk seperti ini. Sekian. Oke ya. Diameter sekian, dalamnya sekian. Jadi cuma sekian masuknya bahan bakar tadi yang ada di depannya piston, gitu loh. Kenapa karburator 2 tak besar-besar? Ya memang itu dia membutuhkan tenaga yang besar, makanya itu dikasih ruangan yang sempit ini, terus dikasih karburator besar, tujuannya supaya bahan bakar bisa masuk banyak. Nah, motor kencang itu apa sih? Motor kencang itu daya ledaknya itu besar, sudah itu saja, nggak ada yang lain. Gimana caranya kita bisa membuat daya ledak yang besar? Lah, artinya apa? Bahan bakar yang banyak yang masuk loh. Tapi pengapian standar, api kecil nggak bakal bisa bakar ini, akhirnya mlebet, motornya berebet. Terus ada nggak hubungannya sama kompresi? Ya jelas ada. Percuma kita besarin memperbanyak minyak bahan bakar, tapi kompresi standar, percuma. Oke, jadi semua ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi nggak bisa ya, harus seimbang lah semua. Terus titik pengapian juga, kalau sudah kompresi naik otomatis derajat pengapian juga diajukan juga. Tujuannya apa? Semakin tinggi oktan, semakin lama pembakarannya. Oke, ini yang di bagian blok. Ingat ya, saya membahas porting ini di bagian blok. Ini perlu nggak ini di porting juga, digerus juga, dihilangkan juga? Ya perlu banget. Loh, kenapa kok seperti itu? Di bengkel-bengkel lain cuma buringnya saja. Itulah, tiap bengkel itu mempunyai ilmu sendiri-sendiri, mempunyai racikan sendiri-sendiri. Ini kalau saya coba lihat, kelihatan nggak ya? Bentar, coba saya nyalakan. Waduh, nggak bisa lur. Wis gini lah, wis intinya ini. Mana ya?
nggak kelihatan. Nah itu di jempol saya itu, di ujung kuku, lihat itu ada sisa silinder silinder blok ya, itu ada sisa bagian ini perlu dipotong. Nah itu kelihatan ya, mengkilap itu ya. Jadi intinya gini, porting itu dia paling nggak suka kalau ada polisi tidur, halangan, itu paling nggak suka dia. Makanya tujuan kita itu memperhalus jalannya masuk bahan bakar tadi. Jadi ini yang dihilangkan, shred, terus ini shred, pokoknya sesuai ini tadi, oke? Sesuai lubang yang ini, masuknya ini. Nah terus masalah membran, ini membran, anggap saja membran itu klepnya 2 tak, paham ya? Membran itu klepnya 2 tak. Kalau ada yang beli, ada yang cari, Pak beli klepnya King ya ini, klepnya Ninja ya ini, lu kenapa kok bisa klep? Coba pikir aja, bensin masuk bisa, keluar nggak bisa, lo kenapa kok seperti itu? Lah ini, coba lihat ini ditekan bisa, ditekan bisa ya, didorong dari sini nggak bisa nyangkut. Jadi intinya bensin bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Lah kenapa kok ini keluar? Kenapa kok dibikin nggak bisa keluar? Jadi gini, piston mundur seret ya, ini malah nutup, ini dorong ke atas. Jadi udara yang di sini campur bensin tadi itu masuk ke ruang bilas dan transfer. Lah setelah mundur dia kan maju, seret, dia nyedot dari sini, akhirnya bensin masuk seret, terjadi ledakan, jeder, akhirnya mundur lagi. Ini mati, nutup, udara di sini masuk lagi. Makanya 2 tak, 2 langkah kerja. Lah terus apa hubungannya dengan lidah membran ini? Ada yang karbon, ada yang stainless, ada yang mika, ada yang pakai plat. Lah ini tujuannya itu, cobalah bibir kalian tutup yang rapat, terus semburin air dari mulut ya. Coba dengarkan lagi kata-kata ya. Coba kalian minum tapi jangan ditelan, diminum, dikumpulin, terus bibirnya ditekan, terus semburin. Semakin kalian menekan bibir, semakin halus apa cipratan yang dihasilkan, yaitu sama seperti ini. Makanya ada yang bilang ini harus bunyi dot, ini harus bunyi gini gitu. Ya benar, memang benar harus seperti itu. Jadi fungsi ini buat memecah bahan bakar yang basah dari karburator sudah halus, lewat sini dipecah lagi. Terus kenapa ini kok ada yang kaku, ada yang lembek, ada yang lentur? Nah ini ada karakternya. Biasanya kalau ini yang kaku, lidah yang kaku itu dibuat gas atasnya mantap, gas bawahnya berat, oke? Nah ini ya, kalau ininya lentur, gas bawah enak, atasnya biasanya lembek, seperti itu. Jadi ini setelan klepnya di sini 2 tak, klepnya Fish Air ya ini. Kemarin ada yang kesini iseng, Mas beli klepnya Fish Air, akhirnya saya kasih ini juga. Wonge ngeyel, lu klep kok ini toh Mas, klep kan ada payungnya. Coba ini artikan bahasa Inggrisnya apa, valve juga, valve artinya apa, klep, iya toh. Jadi inilah klepnya 2 tak. Ini yang saya bahas porting ya, porting. Terus lagi ini, lah jalur dari sini ini perlu nggak disikat, perlu nggak ini di porting? Ya perlu, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Sekali lagi kita lihat pecahan mesin ini, sambungan mesin ini, karena nyawanya, otaknya 2 tak itu di bagian sini. Sorry lur, kesulitan sendirian ini. Nah
Nih, coba lihat, perhatikan. Bensin masuk lewat sini, seret. Ini kan ada krek as, tengah-tengahnya krek as ada lubang lah ini. Makanya ini kenapa kok dibikin bolong ini. Nah, ini kenapa dibikin bolong, supaya udara tadi bisa ke bawah sini, ke ruangan ini. Ini namanya primer sekunder. Kompresi sekunder namanya, kompresi kedua. Nah, perlu nggak kita mempadatkan ini? Perlu nggak kita mempersempit ruangan ini? Sangat perlu, sangat penting. Oke, sangat penting. Terus kita bicara ke kruk as atau bandul. Ini ada efeknya nggak lubang? Ada efeknya. Jadi ini buat mengisi bahan bakar. Ya, tadi bahan bakar ada yang masuk ke sini. Tapi menurut saya ini mubadir lagi. Ini harusnya ditutup yang rapat. Tapi hati-hati kalau menutup ini. Saran saya beli bahan teflon. Terus dibuatkan di tukang bubut yang pres ini. Masuknya jadi pres. Selep gitu. Paham ya? Masuk selep gitu. Bila perlu dikasih jeda kurang lebih 3 mili, sini 3 mili. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini ambles 3 mili, ini 3 mili, terus dikasih lem porting. Jadi ini ditutup. Kenapa kok pakai teflon? Karena berat ini berpengaruh, ada efeknya. Istilahnya kalau diempat geser torsi. Nanti kalau ini dikasih besi, jadi dia akan ke bawah, agak ke bawah gitu loh. Paham ya? Jadi agak ke bawah. Jadi ini harus ringan, ditutup boleh tapi harus ringan. Oke. Jadi percuma jika kalian memasang kompresi sini, madatin kompresi lewat sini tapi ininya tetap bolong, percuma. Itu menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, itu ilmu saya sudah eksperimen, saya sudah belajar ngabisin silinder blok banyak. Terus ini pokoknya banyak lah. Makanya ini mumpung ada kesempatan saya buka semua, karena ilmu nggak dibawa mati. Oke, ilmu nggak dibawa mati. Orang mati itu cuma bawa badan saja sama kain putih. Jadi saya ini kasih tutorial ini nggak ada penipuan apapun. Ini yang saya tahu, saya buka semua. Oke lur ya. Jika kurang jelas ya silakan tanya lagi. Ini yang saya bahas tentang porting. Jadi kalau nanti komen tentang silinder kopnya gimana, ya belum saatnya. Oke, silinder kop terus pengapian fish air itu belum saya bahas karena nanti kepanjangan. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, jangan lupa yang sebelah kiri juga ini juga dirapikan. Oke, porting, jalur porting itu paling nggak suka ada yang tajam, ada polisi tidurnya, mintanya dia halus licin. Oke ya, paham ya? Ini bila perlu ini dipoles sampai mengkilat. Dulu bahkan saya pernah ini saya krum. Oke ya, paham ya? Ini saya krum ini. Kenapa kok sampai kruk as di krum? Apa dimodif? Apa kelihatan krumnya? Bukan itu tujuannya. Tujuannya gasnya tadi supaya bisa bersih masuk ke depan semua. Oke, tujuannya seperti itu. Dulu pernah saya fish air juga saya krum ini bagian daunnya ini, tapi asnya ini enggak. Oke, bisa kok, tukang krum juga bisa seperti itu. Jadi ini dilepasi dulu. Nah, yang dikrum bagian ini daunnya saja, dua-duanya ini. Oke. Kalau masalah balan ini jujur saya bodoh, saya nggak bisa. Balan ini yang bagus seperti apa, ini selalu saya serahkan ke tukang bubut. Oke ya. Ini arah setengah 1, setengah 2, setengah 3 saya nggak paham. Oke, untuk 2 tak ya, yang saya omongin 2 tak, saya nggak paham. Ini selalu saya serahkan ke tukang bubut. Nah, tukang bubut selalu menganjurkan saya seperti itu, Pak, ini ditutup saja Pak. Kalau ini pakai besi torsinya geser.
ngomongnya gitu. Terus gimana solusinya? Ya udah, ini kamu cari bahan dulu teflon seperti ini. Nah biasanya sama tukang bubut yang bagian sini dibor, bagian dalam sini, entah yang bawah entah yang atas. Oke, paham ya? Daripada mumet-mumet, serahkan saja ke ahlinya, tukang bandul, tukang setruk, itu pasti paham. Karena slip engine sama motor laki itu beda. Kalau motor laki kan berdiri, stangnya posisinya seperti ini. Kalau slip engine gini. Lah ini selalu ada perbedaan gravitasi bumi, oke? Berat. Nah, oke, jadi seperti itu lur ya. Yang saya bahas ini apa namanya, porting. Jadi bukan hanya bloknya saja atau buringnya saja, semua harus dimodifikasi, termasuk ini juga. Oke, paham ya? Ini perlu nggak? Perlu. Terus knalpot perlu nggak? Perlu banget knalpot. Jadi jangan sekali-sekali membesarkan ini terlalu besar. Oke, kenapa? Ini adalah karakter yang dapat merubah karakter motor 2 tak. Jika ini terlalu lebar, ya udah motornya kancil, loncat-loncat aja. Paham ya? Terlalu lebar jadi kayak kancil. Apalagi sekarang 5 km. Wah, 5 km. Oke lho ya, paham ya? Jadi yang saya bahas seperti itu, saya nggak bisa ngasih apa namanya, ukuran ini harus sekian, ini harus sekian. Oke? Yang bisa ngasih ukuran cuma air. Jadi semprot saja ini pakai air. Set. Lah jalur yang sini keluarnya kemana? Ke arah mana? Ya itulah hasil porting kamu. Oke ya, paham ya? Itu hasil porting kamu. Ini khusus 2 tak. Oke? Oke, sekian dulu. Oke ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Ini menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya. Jika bermanfaat buat kalian, jangan lupa dukungannya seperti biasa, like, share, komen, subscribe. Oke lur. Jadi ini bisa diterapkan ke semua 2 tak. Oke, jadi nggak harus seperti itu. Maksudnya nggak harus apa ya, habis di porting kencang, motor kencang, larinya gila, nggak seperti itu. Semua itu harus diimbangi dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa kita bermain hanya di ini saja biar kencang, nggak bisa. Ganti karburator mesin standar juga nggak bisa. Jadi semua itu harus imbang, seimbang, apa namanya, sesuai kebutuhan mesin lah. Jadi kita jangan seenaknya saja. Ganti piston besar pasti enak, ya pasti enak lah, tapi ya pasti ada resikonya. Oke, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.